Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk mendengarkan suaramu dengan hati, dengan perhatian, hingga kami menangkap apa yang kau kehendaki bagi kami lewat sabdamu, lewat kata batin kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, sadar atau tidak sadar, kita berhadapan dengan satu hal yang mungkin sangat fundamental dalam perkembangan iman kita, yaitu sikap mendengarkan. Mendengarkan dengan hati, mendengarkan dengan perhatian, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, supaya kita menangkap apa yang menjadi sabda Tuhan yang berbicara kepada kita. Yesus hari ini berkata, perhatikanlah cara kamu mendengarkan. Coba kita perhatikan, dan ini bukan yang gampang dalam hidup kita, mendengarkan. Bukan hanya mendengar, tapi mendengarkan. Ada perhatian, ada niat, ada kemauan, ada kerendahan hati. Ketika orang mau mendengarkan, itu tanda dia punya kerendahan hati. Tidak sombong. Dan itu yang dikatakan oleh bacaan pertama hari ini, surat dari kitab Amsal. Yaitu apa? Orang yang congkak, dicemooh oleh Tuhan. Tapi orang yang rendah hati, diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan berbelas kasihan kepada orang yang rendah hati. Karena dengan rendah hati, dia menerima banyak hal. Entah dari Tuhan, dari orang lain, dari siapapun. Coba Anda bayangkan, katakan tinggi hati. Kalau tinggi, siapa yang mau masukkan sesuatu ke dalam pikiran, hati, dan dada kita? Tapi kalau kita di bawah, maka akan air mengalir terus tercurah. Itu simbolisme yang sederhana. Tapi ketika kita meninggikan diri kita, kita meninggikan pikiran, hati, budi kita, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita merendahkan di bawah, kita belajar dari orang lain, kita bersikap seperti ini, ya. Bersikap tangan kita diletakkan di bawah, maka air mengalir, rahmat mengalir. Kalau kita meninggikan diri, nah itulah suatu simbol dari tangan kita, diri kita yang berada di rendah. Apalagi kalau kita perhatikan dengan di bawah, dengan penuh perhatian, dengan penuh minat, dengan penuh pikiran, dengan keterbukaan. Dan itulah sikap yang dengan demikian iman itu, katakan oleh Paulus juga, bermula dari pendengaran. Ya. Ada yang berbicara, ada yang menyampaikan sesuatu. Ya. Ketika kita tidak bisa mendengarkan dengan baik, ya. Ketika kita tidak memberikan perhatian di situ, hati kita juga tidak akan sampai, dan kita tidak mempunyai minat dengan itu, maka tidak akan mendapatkan sesuatu. Ya, dan itu bisa kita lihat dari cara orang memperhatikan, ya. Cara orang memperhatikan sesuatu, ya. Maka ada keheningan, ada kesunyian, ada perhatian. Lagi ada keheningan, ada kesunyian. Dan sikap batin, sikap pikiran, sikap badan kita juga tampak. Ketika orang gelisah, ketika orang matanya blank gitu, kosong, dia nggak akan mendapatkan sesuatu. Dan itu bisa kita lihat ketika kita berbicara dengan orang lain. Maka, dan ini menjadi sangat sulit sekali untuk anak zaman sekarang, karena mereka sering kali menggunakan HP itu, sehingga penggunaan HP itulah yang membuat tidak biasa mendengarkan. Harus berulang-ulang disampaikan, harus berulang-ulang dikatakan, diulang-ulang, sehingga mereka memiliki perhatian. Karena dunia pikiran, bayangan, fantasi mereka, pikiran kita pikiran orang melayang kemana-mana, dia tidak menangkap. Meskipun mereka mengatakan ya, meskipun mereka mengatakan mau, tetapi harus diulang lagi. Nah, demikian dalam relasi kita dengan manusia, apalagi dengan Tuhan. Maka dibutuhkan keheningan, dibutuhkan diam, dibutuhkan
refleksi, dibutuhkan introspeksi, dibutuhkan mendengarkan. Semoga kita belajar mendengarkan dengan diam, dengan sunyi, sabda Tuhan yang hari ini berbicara kepada kita tentang rahmat yang kita dapatkan tergantung cara kita mendengarkan. Semoga hati, budi, pikiran kita semakin tumbuh semangat mendengarkan. Berkat Tuhan atas Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.